Ini ayat ini pendek. Wa ufawidhu amri illallah. Makna ayat ini, kita menyerahkan urusan kita semuanya kepada Allah, tidak pada diri kita. Habis kita sholat, habis kita baca Quran, habis kita zikir, sudah ini wa ufawidhu amri illallah, dan aku serahkan urusanku kepada Allah. Itu namanya tawakal, tapi ada perbuatan. Perbuatannya ada, kemudian dia bertawakal kepada Allah. Perbuatannya itu dia sholat, kemudian dia baca Quran, dia zikir, dia sedekah, dia berbuat baik, dia senyum rahmah dengan keluarganya dari kaum muslimin. Itu perbuatan. Makna ayat ini perbuatan, menyerahkan diri, setelah itu urusan, segala urusan kepada Allah, biar kita tidak pusing, tidak sumpek itu fikiran, kepala tidak mau pecah meledak. Wa ufawidhu amri illallah. Urusan dunia juga begitu. Ikhtiar, yang kerja ikhtiar, yang dagang ikhtiar. Masalah yang berdagang, mau ada orang mau beli tidak mau beli, sudah ikhtiar. Maknanya wa ufawidhu amri illallah, aku serahkan urusanku ini kepada Allah. Tapi ada perbuatan, bukan tawakal saja, tapi tidak ada perbuatan. Pengen masuk surga, tidak ada perbuatan baik, tidak taat kepada Allah, masuk surganya dari mana? Pengen terhindar dari neraka jahanam, nggak masuk neraka, tapi tidak ada perbuatan untuk mencegah diri agar tidak masuk ke dalam neraka, alias tidak mau taat kepada Allah, tidak masuk nerakanya dari mana? Coba. Ada orang ini tidak mau sholat, tawakal saja, Allah kan maha baik. Nah, Allah maha baik, itu prasangka baikmu. Di dalam prasangka baikmu itu ada perbuatan. Jangan cuman sudah nanti Allah akan baik, maha baik, memasukkan tetap saya ke dalam surga, tapi nggak sholat, nggak puasa Ramadan, nggak pernah zikir, nggak pernah baca Quran, nggak pernah berbuat baik. Itu bukan prasangka baik namanya. Itu namanya mencela Allah, menghina Allah. Bisa Allah murka. Makanya biar gak pusing urusan dunia ini, ikhtiar sudah, dagang sudah, ada warung dagang, ada berbuat kue, silakan. Masalah beli tidak belinya orang, wa ufawidhu amri illallah, aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Jadi kita lapang dada, luas hati, tidak pusing kepala. Ya, betul tak? Jadi tidak pusing. Jangan menyerahkan urusanmu itu kepada dirimu, mentok. Tidak akan pernah kau berhasil tentang urusan dirimu. Kalau menentukan diri yang menentukan nih, tidak akan kau berhasil, baik urusan duniamu atau urusan akhiratmu. Tidak bisa. Sudah ibadah, sudah taat, sholat 5 waktu, sudah subuh bangun sholat, zuhur dia sholat, asar, maghrib, isya dia sholat sunnah tahiyatul masjid, dia sholat sunnah qabliyah, ba'diyah. Sudah, wa ufawidhu amri illallah, aku serahkan urusanku ini kepada Allah. Itu namanya bertawakal kepada Allah. Baru boleh kita bilang di situ tuh Allah maha baik, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada perbuatan. Pengen masuk surga, nggak ada perbuatan. Judul surganya dari mana? Jalannya dari mana? Masuk surga dari mana? Nggak sholat 5 waktu, puasa Ramadan tidak, puasa pun dia, tapi lalai, nggak sholat, nggak pernah baca Quran, masuk surga itu dari mana? Maksiat jalan, puasa Ramadan jalan, puasa tapi maksiat, masuk surga aku dari mana? Tidak ada jalan. Makanya kita serahkan urusan kita kepada Allah, tapi ada perbuatan. Itu yang ditunggu sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seorang pendosa jangan putus asa, jangan berkecil hati. Tidak usah. Hari ini kita maksiat, besok kita taubat, Allah buka itu pintu taubat sampai kita mau mati. Tapi bersungguh-sungguhlah dalam taubat. Tidak usah putus asa, jalan saja. Masih maksiat, iya, barengi dengan kebaikan. Insya Allah satu waktu Allah akan jadikan kau orang yang jauh dari kemaksiatan. Iya. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan itu, perbuatan baik, yudhibna sayyi'at, menghapus perbuatan buruk. Jadi di setiap perbuatan buruk kita dibarengi dengan perbuatan baik. Sekecil apapun itu perbuatan baik, misalnya perbuatan buruk ini besar, barengi dia dengan perbuatan baik, walaupun sama dengan debu itu perbuatan baik, dengan niat ingin berbuat kebajikan untuk menggugurkan itu keburukan. Ini sambil tunggu isya. Makanya hati-hati anak-anak muda nih majelis ini. Ya, jangan tergiur dengan mudahmu. Kan masih muda, jangan. Nah, sudah berapa banyak orang muda mati? Ya. Sudah berapa banyak? Banyak anak-anak muda yang sudah meninggal mendahului ente semua. Apalagi orang tua. Ya. Gak usah pusing urusan dunia. Apa yang dikasih Allah hari ini itu terima. Syukuri apa pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah dunia ini pelayanmu, bukan kau melayani dunia. Siapa yang menjadi pelayan dunia, silakan kau pikul tuh beras 300 kilo. Mampu tak pikul beras 300 kilo? Hah? Mampu? Mampu. Ya suruh mikul beras 300 kilo siapa? Artinya yang suruh mikul dunia ini siapa? Makanya di dunia jadilah budakmu, jadilah pelayanmu. Dunia ini jadilah pelayanmu, jadi budakmu. Caranya man khadamana fakhdumi wa man khadamaki fastakhdimi. Hadits qudsi itu. Apa kata Allah? Wahai dunia, jadilah pelayan atau jadilah budak bagi orang yang selalu melayani aku, kata Allah. Jadi dunia ini diperintah Allah, layani itu orang yang selalu melayani aku. Artinya taat kepada Allah. Wa man khadamaki fastakhdimi, dan perbudaklah, persulitlah, persumpeklah, bikin dia sumpek tuh. Bikin dia budakmu, hei dunia, jadikan dia budakmu. Siapa mereka? Orang yang tidak taat kepadaku, orang yang tidak pernah melayani aku, kata Allah. Nah ini bahaya. Bukan sudah kita tidak ikhtiar, ikhtiarlah. Ikhtiar tetap, tapi taat lebih utama. Duniamu silakan, tapi akhiratmu lebih utama. Cinta boleh, tapi cinta akhirat lebih utama. Sayang silahkan, ente mau sayang istri ente, monggo. Sayang anak silahkan. Sayang rumahmu boleh. Sayang sama apalagi kendaraanmu silahkan boleh. Sayang keluarga boleh, berkasih sayang boleh. Dalam Islam berkasih sayang kok. Tapi lebih utama cintai, sayangi akhiratmu. Sudah begitu. Berkasih sayang ini boleh, halal bihalal nih. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Boleh, tapi lebih utama mencintai akhirat. Mudah-mudahan manfaat insyaallah. Karena beda kan, orang yang beriman dengan tidak beriman beda. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah yang beriman itu sama seperti orang yang fasik?
Tidak sama. Apakah orang yang beramal soleh sama dengan orang yang tidak beramal soleh? Beda, tidak sama. Apakah orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi, sama dengan orang yang jauh dengan Allah dan Rasulnya? Beda, tidak sama. Ingat, surga itu bertingkat-tingkat, punya derajat. Sama dengan para Nabi dan Rasul yang lain punya derajat. Maka derajat tertinggi adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan surga Nabi lebih indah, lebih utama, lebih afdal daripada surga-surga selain Nabi Muhammad SAW. Makanya kita ini beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Cukup dapat ridha Nabi, ente selamat. Kita ni dapat ridha Nabi Muhammad, kita selamat. Ya, selamat. Jadi hati-hati melangkah ini di dunia ini. Karena ini waktu-waktu sekarang tuh tak pakai lama. Hari ini kita bisa tertawa, besok nangis. Jangan banyak tertawa di muka bumi, nanti dikubur kau nangis. Jangan terlalu cinta ini dunia, ikhtiar boleh, cinta jangan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu sumber segala masalah perkara. Tuh, sudah. Ikhtiar silakan. Secukupnya kita orang dapat rezeki dari Allah, itu terima sudah. Yang penting buat keluarga ada, buat anak-anak ada. Lebihnya itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ini puasa sudah berlalu. Disuruh puasa urusan dunia, nanti buka di akhirat, ini tidak mau. Berpuasalah dari dunia. Gitu. Kata Syekh Bakar bin Salim, puasalah kalian dari dunia, nanti engkau berbuka di akhirat. Sum'ani dunya waj'al fitrakal akhirat. Berpuasalah dari dunia ini. Maksudnya jangan tergiur dengan dunia yang fana nih, tembikar ini dunia. Jangan dibalik. Dunia ini tembikar yang fana. Tahu tembikar? Tikar. Fana. Sudahlah tembikar, dia fana. Akhirat itu emas yang kekal abadi. Jangan ditukar. Ini enggak. Akhirat surga dibikin tembikar, dunia dibikin emas. Akhirat itu emas yang kekal abadi, indah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita orang masuk surga semua. Dengan perbuatan, bukan sekedar ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga, tapi tidak beramal saleh. Ini doa apa? Ini permintaan dari seorang pendusta, dari seorang hamba yang pembohong, berdusta. Ya Allah masukkan kami ke dalam surga-Mu, tapi enggak sholat, enggak puasa, maksiat jalan. Ini doa pendusta. Makanya doa itu mesti dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan banyak umur, sehat, afiat. Yang sakit dari keluarga kita, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin. Dari sakit mereka. Yang susah, insyaAllah Allah angkat kesusahan. Yang belum taat, kita masih jauh dari Allah, keluarga kita semuanya insyaAllah Allah dekatkan kepadanya dengan segala banyak sebab, segala macam sebab. InsyaAllah anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang manfaat dalam urusan agama, agar doa ini anak-anak bisa sampai ke orang tuanya. InsyaAllah di bulan Syawal kita doakan orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah wafat. Kita doakan insyaAllah di bulan Syawal, kita kirimkan doa untuk orang tua kita khususnya, karena hanya ini makanan dari orang-orang di alam kubur. Kirim doa, Fatihah, baca Yasin, apa saja, itu makanan mereka. InsyaAllah Allah luaskan kubur mereka, Allah rahmati mereka, Allah terangi kubur mereka, Allah kumpulkan dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas diri mereka.
Dan insyaAllah nanti kita orang semua mati insyaAllah, mudah-mudahan dengan taat kita, tidak maksiat kita, Allah matikan kelak dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Tidak Allah matikan dalam keadaan su'ul khatimah, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ayo, azan.